Shalom, salam sejahtera buat saudara-saudaraku. Salam jumpa kembali kita pada hari ini dalam seri pelajaran Sekolah Sahabat yang bertemakan pendidikan. Dan hari ini judul pelajaran kita, pelajaran yang ketujuh, perbaktian dalam pendidikan. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita tunduk kepala sejenak dan kita berdoa. Mari berdoa. Bapa di surga, kami mohon Roh Kudus-Mu menolong kami, sehingga pelajaran ini kami mengerti, sekaligus kami dimampukan untuk menerapkan itu dalam hidup kami. Kami sambut pelajaran ini dengan sukacita. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik saudara-saudara, kembali kita berjumpa seperti yang saya sampaikan tadi dalam seri pelajaran pendidikan. Dan hari ini kita tiba pada satu judul penting, yaitu perbaktian dalam pendidikan. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, kita baca ayat tema kita. Ya, di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat 29, dia sebutkan demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Nah, saudaraku, judul kita hari ini saya sebutkan tadi perbaktian dalam pendidikan. Ya, itu artinya, ya, dalam pendidikan konsep perbaktian itu perlu dimasukkan. Kenapa? Karena ayat tema kita hari ini memberitahukan hal itu, bahwa kemuliaan itu harus diberikan kepada Tuhan. Kemudian persembahan kita harus diberikan juga kepada Tuhan. Bila mana kita masuk untuk menyembah, kita harus berikan penyembahan itu kepada Tuhan. Kita harus sujud untuk menyembah hanya kepada Tuhan. Dan bila mana kita mau berhiaskan sesuatu, tentunya dalam kehidupan tabiat hidup kita, kita harus berhiaskan kekudusan. Karena arah kita, arah penyembahan kita hanya kepada Tuhan. Ini penting sekali. Konsep ini begitu penting oleh karena kita perlu tahu sifat alamiah manusia adalah beribadah atau menyembah. Nah, karena sifat alamiah kita adalah beribadah atau menyembah kepada Tuhan, baik sebelum kita jatuh ke dalam dosa dan sesudah kita jatuh ke dalam dosa. Nah, konsep ibadah ini begitu penting oleh karena bila mana konsep pendidikan ibadah ini tidak dimengerti dengan baik, ini akan mengarahkan pada penyembahan atau ibadah yang salah. Nah, untuk itu kita perlu tanamkan konsep ini. Kenapa? Dalam sejarah, saudaraku, kita boleh melihat dan kita boleh mempelajari bahwa kita semua, siapapun kita punya yang namanya menyembah sesuatu. Saya beri contoh, di zaman Mesir kuno, orang menyembah Firaun. Ya, satu pribadi, satu sosok yang luar biasa. Ya, dianggap dewa sehingga disembah akhirnya. Ya, Firaun disembah. Di negeri lain, mereka menyembah patung ikan, dewa-dewa, ya, dewa dengan berbagai kepala. Ya, kemudian mereka juga bisa menyembah matahari, bulan, dan bintang-bintang. Oh saudaraku, konsep ini tentunya konsep yang menjijikan bagi Tuhan. Untuk itu kita perlu diarahkan dalam penyembahan. Dan salah satu contoh di dalam Daniel pasal 3. Ya, bagaimana orang pemuda-pemuda Ibrani dengan gagah berani mempertahankan konsep ibadah itu. Dan ini bukan dilatih sesaat. Itu dididik dengan begitu lama sehingga konsep itu tertanam dalam pikiran mereka dan mereka begitu teguh. Ya, kalau boleh saya berikan kesimpulan di dalam Daniel pasal 3 ini. Pemuda-pemuda Ibrani ini, walaupun mereka diancam, apa yang mereka lakukan, apapun ancaman yang mereka hadapi, atau Anda dan saya hadapi dalam konsep Daniel pasal 3, ya, dia katakan, jika itu ya menyangkut Tuhan, jangan pernah takut, saudaraku, melainkan serahkan pada Tuhan dan tetap beribadah pada Tuhan. Kenapa? Kita tahu ceritanya di dalam Daniel pasal 3 ini, saudaraku. Bagaimana mereka teguh dengan Tuhan, beribadah dan sujud menyembah hanya kepada Tuhan. Walaupun mereka dilemparkan ke dapur api. Kita tahu ceritanya. Bagaimana api tidak sanggup
untuk membakar mereka. Kenapa? Karena mereka begitu yakin siapa yang mereka sembah. Nah, konsep ibadah di dalam Daniel pasal 7 ini perlu ditanamkan. Apa konsep itu? Kita perlu mengerti katanya apakah itu? Apakah ibadah itu? Yang kedua, mengapa ibadah itu penting? Dan yang ketiga, siapa yang kita sembah? Konsep ini harus masuk di dalam pikiran kita. Nah, untuk mengisinya, kita perlu mengajar itu. Nyatakan itu kepada orang. Kenapa? Generasi kita terus berlanjut. Nah, untuk itu konsep ibadah ini perlu ditanam kepada generasi-generasi kita. Jika saudara memiliki anak, mari kita tanamkan konsep itu kepada anak. Mari kita tanamkan konsep ini dalam keluarga. Mari kita tanamkan konsep ini di gereja, di mana saja. Sehingga konsep ibadah itu masuk dan merasuh hati dan pikiran kita. Sehingga konsep ibadah ini ketika masuk dalam hati dan pikiran kita, kita teguh di dalam Tuhan. Nah, ada beberapa konsep yang disebutkan di dalam pelajaran ini, ya. Di dalam Mazmur pasal 78 ayat 1 sampai 17. Konsep yang pertama, dalam ibadah kita harus memuji Tuhan. Ya. Mazmur di dalam bahasa Ibrani disebutkan Tehilim. Tehilim artinya lagu-lagu pujian. Jadi Mazmur ini adalah lagu-lagu yang pujian yang dibawa kepada Tuhan. Ini begitu penting konsep ini. Dan yang menarik dari bangsa Israel ini, konsep-konsep pujian ini memberikan koreksi bagi bangsa itu. Nah, konsep ibadah yang kedua adalah memberikan koreksi. Nah, koreksi apa? Yaitu ceritakan tentang kejatuhan dari bangsa Israel. Ya, bayangkan dalam kehidupan mereka ketika mereka menyanyikan pujian itu, mereka sedang dikoreksi. Nah, ibadah ini tentunya berbicara koreksi artinya sedang mendidik kehidupan saudara dan saya. Apa yang saudara dan saya buat. Nah, koreksi yang dibuat kepada bangsa Israel, kalau saudara baca di dalam Mazmur pasal 78 ayat 1 sampai 17 ini, mau mengoreksi bahwa bangsa Israel yang selama ini berlaku tidak baik kepada Tuhan. Dalam pelajaran ini, dalam konsep Mazmur pasal 78 ayat 1 sampai 17 diberitahukan agar anak-anak yang lahir ini dapat menceritakan perbuatan-perbuatan dari Tuhan. Yang berikut, kenapa konsep ini diceritakan dalam bentuk pujian dan puisi dan lain sebagainya? Supaya bangsa Israel menaruh kepercayaan hanya kepada Tuhan. Kemudian yang berikut adalah supaya katanya dikenal oleh angkatan yang akan datang. Siapa Tuhan saudara yang luar biasa itu? Nah, itulah konsep yang perlu ditanamkan dalam konsep ibadah kita. Yang ketiga, ya, konsep ibadah yang perlu ditanamkan di dalam kehidupan bangsa Israel dan termasuk dalam kehidupan kita yang dicatat dalam Mazmur pasal 78 ayat 6 sampai 17, yaitu mengajarkan tentang kisah tuntunan Tuhan pada bangsa Israel. Ini konsep yang penting, sehingga ketika konsep ini masuk dalam pikiran dari bangsa Israel, termasuk juga saudara dan saya, maka ya penyembahan kita kepada Tuhan akan begitu teguh. Oleh karena kita bisa melihat pengalaman bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel, dan itu bisa diaplikasikan dalam hidup kita. Bagaimana akhirnya Tuhan juga akan menuntun kehidupan saudara dan saya sebagaimana bangsa Israel. Ini luar biasa. Nah, jadi konsep ibadah itu perlu sekali untuk ditanamkan dalam pikiran dan hati dari saudara dan saya. Kemudian, di dalam ibadah kita perlu ingat, kita harus beribadah dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 7 sampai 26 menerangkan hal itu. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Kenapa penting dalam roh ini? Roh yaitu harus berasal dari kasih Allah. Itu maksudnya. Ya, untuk berbakti kepadanya dengan benar, kita harus dilahirkan dari roh ilahi. Ini akan menyucikan hati serta memperbaharui pikiran dan serta memberikan kepada kita suatu kesanggupan yang baru untuk mengenal serta mengasihi Allah. Jadi konsep dalam roh ini oleh karena kita akan dibawa
pada pengertian yang benar mengenai Allah dan tentang bagaimana kita mengasihi Allah. Tetapi menyembah dalam roh ini ya tidak cukup. Kenapa? Karena roh saudara dan saya bisa diarahkan pada hal yang salah dalam penyembahan. Saya sudah katakan yang seperti tadi di dalam pelajaran yang pertama, bahwa bangsa Mesir bisa menyembah yang namanya Firaun, dan bangsa lain bisa menyembah patung dewa-dewa ya, yang terbuat dari berbagai macam ya. Nah, ini memberikan keterangan bahwa konsep ibadah itu bisa salah. Untuk itu kita harus beribadah dalam roh, tetapi tidak cukup dalam roh. Roh harus ditambah dengan kebenaran. Apa artinya? Ya, kenapa harus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran? Ini keterangannya. Roh katanya tanpa kebenaran dapat mengarahkan ibadah itu sendiri kepada hal yang sentimental dangkal yang dibangun tidak lebih dari emosi yang berubah-ubah daripada apapun yang lain. Sebaliknya katanya, kebenaran tanpa roh dapat mengarah pada formalitas tanpa kehidupan. Oleh sebab itu kita membutuhkan kedua-duanya. Oh saudaraku, ini begitu penting. Jadi bila mana saudara hanya menyembah katanya berdasarkan kebenaran, itu bisa masuk hanya dalam konsep formalitas. Sebaliknya, bila mana saudara hanya menyembah di dalam roh tanpa kebenaran, itu akan mengarahkan katanya ke arah sentimental dangkal. Dan itulah yang kadang diperankan oleh orang-orang. Mereka beribadah melompat-lompat dan lain sebagainya, dirasuk oleh roh tetapi tidak diarahkan pada kebenaran. Ini penting, karena kebenaran itu akan menuntun pikiran saudara. Roh saudara ini adalah roh yang berkenan kepada Tuhan atau sudah bukan roh yang berkenan kepada Tuhan. Kita harus tahu pengetahuan tentang kebenaran sebagai penuntun kita. Kemudian dalam ibadah disebutkan bahwa kita harus berhiaskan katanya kekudusan. Apa yang dimaksud dengan berhiaskan kekudusan? Artinya kita diliputi dengan kekudusan. Hati kita perlu dijaga, perilaku kita perlu dijaga di dalam ibadah. Kita harus belajar arti kekudusan, belajar tentang kekudusan itu sendiri. Kenapa? Karena Allah saudara yang saudara sembah itu adalah kudus. Itu artinya kalau Allah saudara adalah kudus, kita harus belajar bagaimana atau apa arti kekudusan itu. Kenapa? Karena lawan dari kekudusan itu adalah tentunya kenajisan. Itu artinya dosa. Ya, bangsa Israel melakukan dosa. Ya, oleh karena mereka lupa akan kekudusan Tuhan. Hari ini kita diajar dalam 1 Tawarik 16 ayat 1 sampai 36 tentang arti dari kekudusan. Berhiaskan kekudusan. Artinya kesenangan yang saudara harus buat, tunjukkan kepada orang, haruslah selalu menyangkut kekudusan Tuhan, kesucian dari Tuhan. Kenapa? Karena Israel kuno, kita tahu ceritanya. Bila mana saudara membaca di dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 29 disebutkan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap dia. Kenapa ini disampaikan kepada bangsa Israel? Itu artinya ya, bangsa Israel kuno ini ya, kehidupan mereka bisa saja kehidupan yang tidak suci dan tidak berkenan kepada Tuhan. Itulah sebabnya dinasehati agar memiliki hiasan-hiasan kekudusan dalam tabiat kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam perilaku saudara dan saya. Sehingga Tuhan selalu dimuliakan dan dibuat menjadi hiasan bagi banyak orang. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Untuk itu ya, kita perlu hati-hati. Dalam pendidikan kita perlu ingat konsep pendidikan ini. Ya. Pendidikan
bisa juga dimasukkan soal penyembahan-penyembahan yang tidak kelihatan, bukan sebuah benda. Sekali lagi saya katakan, di zaman Mesir, bahkan di zaman kuno, mereka boleh menyembah Firaun dan dewa-dewa yang lain. Nah, di zaman kita perlu hati-hati karena penyembahan ini bisa masuk melalui pendidikan. Apa maksudnya ini? Ide-ide dari seorang brilian, orang-orang hebat, kadang bisa dimasukkan dalam pendidikan. Dan bila mana ide itu masuk, saudaraku, ini akan mengancam konsep perbaktian kita. Kita akan diubahkan oleh ide-ide yang hebat itu. Wah, jadi perlu untuk hati-hati. Banyak gagasan intelektual besar di dunia ini saat ini didasarkan pada pandangan alam nyata. Banyak disiplin ilmu yang dipelajari di sekolah masa kini dipelajari dari pandangan itu, yaitu yang seringkali berarti bahwa apa yang diajarkan oleh Alkitab tidak dipedulikan. Nah, ini perlu hati-hati saudaraku. Ide-ide cemerlang masuk dan akhirnya kita menyembah ide itu. Oh saudaraku, kita perlu hati-hati dalam penyembahan, dalam ibadah. Karena ibadah ini, penyembahan ini, semuanya hanya untuk Tuhan. Ada satu kutipan yang saya membacakan di dalam Ellen G. White Spiritual Gift volume 2 halaman 227. Disebutkan betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, dan hatinya sudah membatu. Oh saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, Anda akan menerima kekuatan ilahi dari Yesus dan Anda akan tumbuh di dalam Dia dan dapat dengan kemenangan menyatakan, terpujilah Allah yang memberi kita kemenangan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Akan lebih menyenangkan bagi Tuhan jika ahli agama yang suam-suam kuku tidak pernah menyebut namanya. Orang itu adalah beban terus-menerus bagi mereka yang akan menjadi pengikut Yesus yang setia. Mereka adalah batu sandungan bagi orang-orang yang tidak percaya, dan para malaikat jahat bersuka cita atas mereka dan mengejek para malaikat Allah dengan jalan bengkok mereka. Mereka memuliakan Allah dengan bibir mereka, sementara hati mereka jauh daripadanya. Oh saudaraku, kita harus begitu berhati-hati memasukkan konsep-konsep ibadah dari orang-orang hebat di dalam pikiran kita. Karena ketika pikiran kita diracuni oleh ide dan pengetahuan penyembahan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka itulah awal dan kehancuran saudara dan saya. Oh saudaraku, terima kasih. Sampai di sana pelajaran kita. Tuhan kiranya memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Biarlah ini memberkati kembali kita semua, sehingga kami terus diubahkan sesuai dengan rencana Tuhan. Konsep ibadah yang benar merasuki hati dan pikiran kami, sehingga Tuhan dimuliakan dalam hidup kami, dalam perilaku kami, dalam karakter kami. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara sudah mengikuti pelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.